晨晨，请你站一下。我来给大家郑重的介绍一下啊。阿姨好。你好。Film ini diawali dengan Chen Chen yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas. Di saat yang bersamaan, Chen Chen mendapati kenyataan yang pahit, di mana dirinya mengetahui ibunya berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal itu ia ketahui ketika masuk ke kamar ibunya dan mendapati cat ibunya dengan selingkuhannya itu. Chen Chen pun syok akan hal tersebut. Kemudian Chen Chen pergi ke sebuah kolam renang untuk menenangkan diri. Di saat itu Chen Chen menceburkan diri ke dalam kolam. Dan tiba-tiba dirinya sudah berada di rumah sakit dengan tangan terinfus. Akhirnya Chen Chen mengikuti ujian dengan tangan terinfus. Sedangkan di luar tempat ujian, ibu dan ayah Chen Chen tampak gelisah menunggu Chen Chen yang sedang ujian masuk universitas. Adegan selanjutnya, Chen Chen pergi nongkrong dengan teman-temannya di sebuah kafe sambil membahas ujian masuk universitas. Teman-teman Chen Chen kemudian menggosipkan pria tampan di sekolahnya yang bernama Shen Yuxing yang membolos ujian. 当时学校就传郑雨欣的谈恋爱，听说他周末都会消失的。 Di rumah Chen Chen, ibu dan ayah Chen Chen sedang sibuk membereskan barang-barang yang sudah di-packing. Orang tua Chen Chen memutuskan untuk menunda pindahan karena Chen Chen sedang sakit. Di saat orang tuanya sibuk beres-beres, Chen Chen memilih duduk di balkon rumahnya. Tiba-tiba, ayahnya mengajaknya masuk dan menanyakan kenapa tempo hari keluar saat hujan dan membuatnya sakit. Meski didesak kenapa dirinya pergi saat hujan, Chen Chen tidak mau mengatakan alasannya. Ibunya pun memarahinya karena tidak mau jujur, padahal kedua orang tuanya sudah berkorban untuk sekolahnya. Hingga ibunya keluar dari pekerjaan dan meninggalkan rumah bagus dan tinggal di rumah sempit. Ayah Chen Chen mencoba membela putrinya dan meminta istrinya untuk tidak terus menekannya dengan ucapan-ucapannya. Hal itu justru membuat ayah dan ibu Chen Chen bertengkar. Mendengar ayah dan ibunya berdebat, akhirnya Chen Chen berbohong dengan mengatakan jika dirinya baru saja dicampakkan. Itu sebabnya ia pergi saat hujan. Ibu dan ayah Chen Chen sempat kaget mendengar putrinya galau karena pacarnya. Karena mereka tahunya Chen Chen tidak pernah pacaran. Ibu Chen Chen yang penasaran siapa pacar Chen Chen membuat Chen Chen kesal. Ibu Chen Chen merebut untuk mengecek ponsel Chen Chen dan berharap mengetahui siapa pacar putrinya. Chen Chen pun menyebut Shen Yuxing. Selanjutnya ibu Chen Chen memutuskan hubungan dengan selingkuhannya saat mengantar selingkuhannya ke bandara. Di sekolah, gara-gara laporan ibu Chen Chen ke guru, akhirnya Bu Su memberitahu satu kelas jika Chen Chen dan Yuxing berpacaran dan baru saja putus. Hal itu mengejutkan bagi Yuxing dan mencoba menanyakan apa yang telah terjadi pada Shen Shen. Usai jam pelajaran, Yuxing menghampiri Chen Chen, tapi sayangnya Chen Chen justru terus menghindar saat dihampiri Yuxing. Saat pulang sekolah, Yuxing berhasil menemui Chen Chen dan menanyakan kenapa ia berbohong dan mengaku berpacaran dengannya. Yuxing pun menebak jika Chen Chen berbohong karena nilai ujiannya jelek. Prediksi Yuxing pun diamini oleh Chen Chen. Saat sudah tiba di rumah, tiba-tiba Chen Chen mendapat pesan dari Yuxing. Saat bertemu lagi di jam olahraga, Yuxing terus mengikuti Chen Chen hingga keduanya dipanggil ke ruang guru. Keduanya diinterogasi dan Yuxing mengaku masih menyukai Chen Chen dan mengakui itu semua kesalahannya pada Bu Su.
Tapi itu semua Yusing lakukan hanya untuk menutupi kebohongan Chen Chen. Sepulang sekolah, Chen Chen menghampiri Yusing dan menceritakan kenapa dirinya berbohong karena Chen Chen mendapati ternyata orang tuanya ada masalah. Akhirnya Yusing pun juga curhat pada Chen Chen bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya yang lebih tua 8 tahun dan seorang DJ. Saat pulang ke rumah, Chen Chen kesal pada ibunya yang terus melapor kepada gurunya terkait Yusing dan dirinya. Ibu Chen Chen yang sedang sedikit mabuk terus membentak Chen Chen dan meminta Chen Chen putus dengan Yusing, kalau tidak maka ibunya akan pergi dari rumah. Keesokan harinya saat masuk sekolah, Chen Chen mengajak Yusing untuk bekerja sama untuk mengatakan pada ibu Chen Chen bahwa mereka berdua tidak akan putus. Tiba-tiba ibu Chen Chen datang ke kantin dan duduk satu meja dengan Chen Chen dan Yusing. Kemudian menginterogasi Yusing yang seorang selebritis internet. Tak disangka ibu Chen Chen malah melarang Chen Chen dan Yusing untuk putus. Chen Chen pun penasaran apa alasan ibunya yang berbalik jadi melarang keduanya putus. Alasan ibu Chen Chen adalah untuk masa depan Chen Chen. Lalu tiba-tiba ibu Chen Chen curhat bahwa tidak mudah bagi dua orang dewasa mempertahankan hubungan. Saat di sekolah, Yusing mengajak Chen Chen membuat video dan memperkenalkan Chen Chen sebagai pacarnya pada netizen. Ternyata itu adalah strategi Yusing sebagai selebritis internet yang mulai kehilangan penggemarnya, sehingga ia perlu membuat rumor hubungan percintaan. Video yang dibuat keduanya pun menjadi viral dan banyak ditonton termasuk oleh ibu Chen Chen yang tahu dari pesan grup orang tua murid. Saat meminta Chen Chen untuk duduk dan mendengar nasihatnya, tiba-tiba ponselnya pun berbunyi. Ternyata itu telepon dari pacarnya, dan setelah mengangkat telepon, ia pun bergegas pergi. Ternyata pacarnya sudah menunggu di bawah. Saat mengobrol dengan pacarnya, tiba-tiba Yusing datang dan menyapa. Yusing mengira itu adalah ayah Chen Chen. Tiba-tiba Chen Chen datang dan menanyakan siapa pria yang bersama ibunya. Kemudian ibunya mengatakan jika Paman Wang adalah teman masa sekolahnya. Ibu Chen Chen kemudian berpamitan untuk mengantar Paman Wang dan menyuruh Chen Chen dan Yusing segera masuk ke rumah. Dari dalam rumah, Chen Chen dan Yusing memantau ibu Chen Chen dan Paman Wang. Chen Chen dan Yusing melihat Paman Wang mencium ibu Chen Chen. Tapi Chen Chen masih menyangkal bahwa mereka berdua ada hubungan. Di sekolah, Yusing protes kenapa hanya Chen Chen dan dirinya yang tidak boleh memilih bangku, padahal nilai mereka stabil. Chen Chen di posisi 2 dan Yusing di posisi terakhir. Yusing meyakini hubungan mereka tidak mempengaruhi nilai ujian mereka. Akhirnya Busu mengizinkan keduanya duduk berdekatan. Saat jam pelajaran, Yusing malah mengajak Chen Chen yang sedang serius mengikuti pelajaran untuk mendengarkan musik lewat AirPod milik Yusing. Yusing mengajak Chen Chen untuk datang ke rumahnya sepulang sekolah. Kemudian Yusing mengajak Chen Chen ke kamarnya. Chen Chen pun kagum dengan benda-benda yang ada di kamar Yusing. Chen Chen menebak jika Yusing sangat serius soal musik. Selama ini ia hanya mengira Yusing hanya gaya-gayaan. Kemudian Yusing bersedia mengajari Chen Chen berbagai macam soal musik yang dikuasainya. Saat Chen Chen mengajak Yusing untuk mulai belajar, Yusing malah mengambil gitar dan meminta Chen Chen untuk bernyanyi. Akhirnya keduanya pun bernyanyi dan tiba-tiba ayah Yusing masuk ke dalam kamar dan mengejutkan keduanya. Mendekati ulang tahun ke-18 Chen Chen, Yusing berencana memberikan kejutan pada Chen Chen. Ternyata kejutan itu adalah campuran suara yang dibuat sendiri oleh Yusing yang berisi rekaman suara yang mereka nyanyikan bersama di kamar Yusing. Dalam adegan ini, terlihat bagaimana Chen Chen tercengang mendengar suaranya yang direkam Yusing. Di atas panggung, Yusing tampak seperti seorang DJ profesional.
Setelah hadiah ulang tahun pertamanya dari Yusing, Chen Chen sangat bahagia. Saat pulang ke rumah, di mana dia akhirnya bertemu ayahnya yang datang berkunjung dengan kue ulang tahun. Chen Chen dengan senang hati meminta orang tuanya untuk menghabiskan waktu bersama, karena sudah lama ayahnya tidak pulang. Setelah memotong kue ulang tahun, Chen Chen berpamitan untuk keluar sebentar. Ternyata Chen Chen pergi bersama Yusing. Mereka mendatangi klub yang sama saat Yusing memainkan musik untuk Chen Chen. Sayangnya Chen Chen belum boleh masuk karena usianya baru genap 18 tahun. Mereka harus menunggu sampai jam 12 sampai Chen Chen berusia 18 tahun untuk bisa masuk. Li, penjaga gerbang klub, memberitahu Yusing bahwa dia akan kecewa karena Ming tidak akan menghadiri pertunjukan hari ini karena bentrokan jadwal. Setelah mendengar informasi itu, suasana menjadi berbeda. Chen Chen menyadari hal ini, tetapi memilih untuk ikut. Dia bertanya pada Yusing, apakah Ming adalah DJ yang dia cintai? Yusing mengakuinya, tetapi meyakinkan Chen Chen bahwa mereka datang ke klub untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah berhasil memasuki klub, Chen Chen dibuat bingung oleh ramainya clubhouse. Dia tidak nyaman karena tidak biasa. Selain itu, dia tersesat dan terpisah dengan Yusing karena kerumunan, tetapi Yusing akhirnya menemukan Chen Chen sedang duduk sendirian. Yusing membawa Chen Chen ke barisan depan, di mana Chen Chen terlihat mulai menikmati suasana dan alunan musik hingga keduanya hampir saja berciuman. Tapi Yusing tampak menghindar dari ciuman Chen Chen. Keduanya menjadi salah paham. Yusing mengejar Chen Chen keluar klub. Chen Chen kesal pada Yusing yang hanya menggunakannya untuk membuat mantan DJ-nya cemburu. Yusing membalas dengan mengatakan bahwa Chen Chen juga bersalah karena tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran tentang ibunya yang selingkuh dan menggunakannya untuk menutupi kebenaran itu. Chen Chen yang semakin kesal dengan ucapan Yusing mengatakan pantas saja pacarnya mencampakkan Yusing karena benar saja ia kekanak-kanakan. Chen Chen lalu berjalan pulang sendirian. Namun di tengah jalan dia melihat kedua orang tuanya sedang duduk di dalam rumah sake. Dia mengintip dan tercengang dengan pemandangan aneh ayahnya menggandeng wanita lain dan ibunya dengan santai mengomel tentang bagaimana mereka telah berusaha berakting di depan putrinya. Chen Chen patah hati setelah menyaksikan kebenaran dan air matanya mengalir dari matanya. Sementara itu, Yusing berusaha mati-matian untuk menghubungi Ming tetapi nomornya diblokir. Yusing kemudian mencoba menelpon Ming menggunakan telepon klub. Saat teleponnya diterima, suara seorang pria menjawab di seberang telepon. Tetapi begitu Yusing mulai berbicara, telepon dimatikan. Dan untuk kedua kalinya Yusing mencoba menelpon, tidak ada jawaban. Yusing mulai menangis putus asa atas cintanya yang tak terbalas. Chen Chen kembali ke klub dan menemukan Yusing sangat galau. Kemudian mereka berdamai sambil minum bir dan curhat tentang apa yang baru saja mereka alami. Chen Chen memegang tangan Yusing karena dia ingin memiliki keberanian untuk lebih jujur pada diri mereka sendiri. Chen Chen mengerahkan seluruh keberaniannya untuk mengakui bahwa dia cemburu pada Ming ketika dia menolak untuk menciumnya. Kemudian mereka punya ide dadakan pergi ke festival musim panas di Sanya dan bertemu Ming untuk memberinya penjelasan. Dan tentu saja Yusing setuju. Kemudian keduanya memulai perjalanan spontan ke Sanya tanpa memberitahu orang tua mereka tentang kekecewaan tersebut. Tapi Yusing sebagai pemberontak dan selebriti sendiri dengan santai mengekspos perjalanan mereka ke sosial media, menyebabkan keributan besar di antara sekolah dan mengejutkan orang tua. Sementara mereka berdua bersenang-senang menikmati pelarian hebat mereka. Orang tua Chen Chen khawatir tentang putri mereka, berbeda dengan ayah Yusing yang tetap tenang dan bahkan meyakinkan bahwa Yusing tidak akan melakukan apapun pada putri mereka. Pihak sekolah berencana untuk melakukan refleksi dan mengeluarkan mereka terkait tindakan nekat mereka yang berdampak pada nama baik sekolah.
Keduanya tiba di festival musim panas. Saat mereka berjalan melewati papan reklame besar bergambar DJ yang sedang tampil, Yusing berhenti dan menatap salah satu papan reklame dengan nama DJ Ming. Chen Chen sangat terpesona serunya festival musim panas. Hidupnya telah berubah terbalik. Semua kegelisahan dan pesta memberinya rasa kebebasan dan kehidupan yang diabaikan. Keduanya menikmati waktu hidup mereka. Setelah ledakan, suasana berubah. Sudah waktunya bagi DJ lain untuk membakar panggung. Tapi selain panggung, DJ akan membakar cinta Yusing. Ini DJ Ming. Penampilan yang paling dinanti yang sudah lama ingin dilihat. Saat DJ naik ke panggung, mereka berdua terdiam. Seolah dunia mereka berhenti berputar. Yusing tak berdaya melihat panggung-panggung yang semarak, penuh kebebasan, penuh kehidupan. Sementara air mata mengalir di mata Yusing. Suasana berubah saat Ming mulai memainkan lagu favorit Yusing, Superhero by The Script. Chen Chen bertanya apakah mereka ingin pergi ke barisan depan, tetapi Yusing mengatakan bahwa tidak perlu pergi ke depan karena dia tidak membutuhkan penjelasan Ming lagi. Dia juga tidak memilikinya. Dia menyadari bahwa dialah yang terjebak dalam realitasnya sendiri, sehingga dia perlu belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan bahwa orang yang dia sukai sama sekali tidak menyukainya. Kemudian, Chen Chen membisiki Yusing dan memberitahu jika ia benar menyukai Yusing. Dan kemudian keduanya berciuman. Tapi sayangnya Yusing mengatakan andai ia bisa menyukai Chen Chen. Lagu beralih ke yang mereka dengarkan di kelas bersama. Setelah mendengar lagu itu, Chen Chen menatap kosong pada wanita yang melayang di udara. Dia mengelurkan tangannya, sementara adegan kilas balik ketika dia menenggelamkan dirinya di kolam di malam hari adalah malam dia tahu itu semua tentang orang tuanya yang sudah bercerai 3 tahun lalu. Obrolan itu bukan dari pacar ibunya, melainkan dari ayahnya yang menyarankan untuk menghadapinya dengan kebenaran setelah dia menyelesaikan ujian dan berusia 18 tahun. Chen Chen tidak gagal dalam ujiannya karena dia sakit. Dia berhasil menyelesaikan semua ujian tetapi dengan sengaja menghapus semua jawaban karena dia tidak dapat menerima kenyataan dan ingin menunda perpisahan mereka. Akhirnya kedua orang tua mereka menemukan mereka di festival musim panas dan menemukan mereka berdiri satu sama lain. Orang tua mereka bergegas untuk membawa mereka kembali. Ayah Yusing memukuli Yusing sementara Chen Chen ditarik oleh orang tuanya. Kedua anak itu sangat tersesat karena situasi tak terduga yang mereka hadapi. Hal berikutnya yang kami lihat adalah orang tua dan anak-anak kembali ke hotel dengan cemas menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Chen Chen diminta untuk menandatangani surat pengakuan tentang tindakan Yusing, termasuk mendorongnya untuk memposting hubungan mereka ke internet tanpa persetujuan untuk membawanya untuk perjalanan spontan. Chen Chen tidak dapat menandatangani surat itu. Dia mengakui semua kebohongan tentang hubungan mereka yang membuat ibunya terdiam. Tapi ibunya masih mendesaknya untuk menandatangani agar dia tidak dikeluarkan dan menyatakan bahwa dia tidak percaya apapun yang dia katakan karena kebohongannya yang terus-menerus. Chen Chen merasa hancur. Chen Chen kemudian mengungkapkan semua kebenaran di balik kegagalan dalam ujiannya. Itu bukan karena Yusing, itu karena dia tahu kebohongan yang disembunyikan orang tua mereka darinya, perceraian dan perselingkuhan mereka. Chen Chen hidup dengan mempercayai kebohongan yang diciptakan orang tuanya untuknya. Yang dia lakukan hanyalah ingin tetap dalam kebohongan yang indah itu karena kebenaran itu menyakitkan. Chen Chen kembali ke Yusing untuk meyakinkan kondisinya, tetapi pada saat itu dia sudah berkeringat seperti orang gila. Tiba-tiba dia dengan cemas mengatakan bahwa telinga kirinya tidak dapat mendengar apapun. Yusing mulai muntah dan jatuh ke tanah. Ironisnya itu adalah tempat di mana ayahnya meninjunya. Chen Chen mati-matian meminta bantuan sementara orang tuanya bergegas membantunya. Setelah semua drama dan wahyu yang menyakitkan,
Chen Chen belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi di rumah dan ibunya mengawasinya. Beruntung baginya bahwa sekolah memberinya kesempatan lagi untuk mengikuti ujian. Tetapi Yusing tetap tidak diketahui. Selama hari ujian, dia berhenti dan menatap dengan murung pada pertanyaan matematika yang terdiri dari variabel X, Y, Z, yang juga merupakan inisial yang digunakan Yusing untuk nama penggunanya, DJ XYZ. 3 tahun kemudian, Chen Chen terlihat duduk di dalam mobil tempat ibu pacarnya mengantarnya ke sana. Chen Chen menghadiri festival musim panas yang sama dengan yang dia hadiri bersama Yusing 3 tahun yang lalu. Dia berdiri di depan papan reklame raksasa, tapi kali ini foto seseorang yang dia kenal dan rindukan. Ini DJ XYZ alias Yusing. Film berakhir dengan Chen Chen datang ke kerumunan, sementara Yusing tampil sendiri ke atas panggung. Akhirnya Yusing bisa mewujudkan mimpinya sebagai seorang DJ dan film pun tamat.